adik-adik, kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, hari ini adik-adik akan ditemani dengan Kak Rara dan Kak Ane. Untuk memulai ibadah kita menyanyikan satu lagu ya. Judulnya Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu yang kedua dari Terbit Matahari, tapi pakai gerakan ya, jadi masih tetap berdiri. Oke. Tuh wadah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, saatnya kita doa pembukaan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu yang lalu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan. Oke, siapa yang udah siapin Alkitabnya? Sambil siapin Alkitabnya, kita mau nyanyikan satu lagu ya. Judulnya Kitab Suci Hartaku. Semuanya nyanyi ya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekarang bait 4. Sukacita
adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Nah, biarkan Alkitabnya terbuka. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab bersama Kak Rara. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau membantu kami agar kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Berkati juga buat Kak Rara, kiranya Kak Rara dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik sesuai keinginan-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Ayo kita siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap Alkitabnya, kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kita buka Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 6 sampai 16. Begini bunyinya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini adalah tentang hakim-hakim ya. Apakah adik-adik tahu tugas seorang hakim? Pernah nggak adik-adik mendengar bahwa Israel itu pernah dipimpin oleh hakim-hakim? Nah, hari ini kita mau belajar tentang siapakah hakim-hakim dalam kisah kehidupan umat Tuhan. Dan itu berarti kita belajar dari cerita tentang bangsa Israel di tanah Kanaan. Dan tadi kita sudah membaca kisahnya ya adik-adik di Alkitab. Adik-adik pasti tahu kisah perbudakan Israel di Mesir dan pembebasan Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Musa. Adik-adik juga pasti masih ingat dong bahwa setelah Musa mati, Yosua menggantikan Musa
Dan Yosua lah yang membawa Israel merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Nah, masih ingat kan adik-adik? Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi adalah kisah tentang Israel lama setelah mereka ada di tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Dulu, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel, yaitu opa oma dan orang tua mereka, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka. Dan karena itu, Tuhan memberikan tanah perjanjian itu adik-adik. Lalu, orang tua mereka berjanji bahwa mereka juga akan mengasihi Tuhan dan setia atau taat kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dewa-dewa bangsa lain. Tapi ternyata, apa yang terjadi adik-adik? Setelah orang tua mereka meninggal, Israel, generasi baru yang lahir dan tinggal di tanah perjanjian itu, lupa kepada janjinya kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tetapi mereka beribadah kepada siapa? Hayo. Iya betul, mereka beribadah kepada dewa-dewa lain. Mereka menyembah berhala adik-adik. Akibatnya adalah bangsa lain memerangi Israel dan Israel kalah. Dan bangsa Israel dikuasai oleh bangsa lain adik-adik. Israel harus bekerja keras untuk memberi makan dan membayar pajak kepada bangsa yang menjajah mereka. Lalu mereka sadar karena mereka sudah berdosa akibat melupakan Tuhan. Mereka lalu berdoa adik-adik. Setiap hari mereka berdoa, berteriak-teriak memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, karena Tuhan mengasihi Israel, umatnya itu, Tuhan mendengar teriakan minta ampun dan minta tolong dari mereka. Ya Tuhan, tolonglah bangsa kami, kata bangsa Israel. Kami akan berjanji Tuhan, kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin Israel, umat Tuhan itu. Pertama-tama, tugas hakim-hakim itu adalah mengajak Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan dosa mereka, lalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu, hakim-hakim itu bertugas untuk memimpin Israel berperang adik-adik, mengusir musuh-musuh Israel. Dan karena Tuhan sudah mengampuni mereka, maka apa yang terjadi? Iya, mereka akan menang dalam peperangan itu. Nah, adik-adik juga harus tahu ya, bahwa Tuhan mengasihi opa oma dan mama papa kita dan mengasihi kita bersama kakak dan adik kita. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, maka kita ditebus menjadi umat kepunyaan Tuhan yang diberkati. Dan untuk itu kita harus bangga adik-adik. Bangga tidak boleh sombong ya, tetapi harus rendah hatinya. Bangga tidak adik-adik? Adik-adik bangga tidak menjadi anak-anak Tuhan? Nah, harus bangga, tapi juga harus rendah hatinya. Kalau adik-adik bangga sekaligus rendah hati sebagai umat Tuhan, maka adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan atau taat dan setia, takut kepada Tuhan. Caranya gimana? Masih ingat tidak caranya? Gimana kita harus taat dan setia kepada Tuhan adik-adik? Nah, iya. Yang pertama, selalu menghormati dan dengar-dengaran sama orang tua. Jangan suka melawan orang tua adik-adik. Yang kedua, sayang juga kepada kakak atau adik di rumah. Nah, yang ketiga, rajin berdoa dan baca Alkitabnya. Yang keempat, rajin ke ibadah hari Minggu. Dan yang kelima,
rajin belajar. Nah, dari situ kita akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, amin. Terima kasih Kak Rara atas firman-Nya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu. Judulnya Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Pada tahu kan? Yuk berdiri, sambil berdiri kita nyanyi bareng ya lagu ini. Oke. Tuwaga, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Kita berdoa ya adik-adik. Sikap berdoa bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan nafas kehidupan yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul kembali dan mendengarkan cerita atau firman yang sudah boleh kami dengar ya Tuhan, melalui Inpa Online hari ini. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik kami hari lepas hari. Jadikan mereka ya Bapa, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, anak yang mau mengasihi kepada kakak, adik, dan semua teman-teman yang mereka punya ya Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Bapa, karena Bapa sudah memberikan kesehatan kepada adik-adik kami ya Bapa. Berkati juga sekolah mereka ya Bapa, yang akan mereka hadapi di awal tahun ajaran baru, tetapi mereka masih belajar di rumah ya Bapa secara online. Berkati juga Bapa bangsa Indonesia yang sedang mengalami wabah virus ini. Semoga wabah virus ini cepat berlalu ya Bapa, dan kita akan bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak di gereja ya Bapa. Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah sampai di penutup ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Masih pada semangat? Kita menyanyikan satu lagu ya, judulnya Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada
adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa penutup. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ambil sikap doa yang baik dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami telah menyelesaikan ibadah hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik aplikasikan dalam kesehariannya. Tuhan, berkati juga adik-adik dalam sepanjang minggu yang akan berjalan nanti. Biarlah semua kegiatan adik-adik kami serahkan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan. Tuhan memberkati.